semua, balik lagi di Shanin Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Pada video kali ini, gue bakal ngebahas salah satu game yang hits banget di zaman-zaman PS2 dulu, yaitu Bully. Sebenarnya gue sudah pernah ngebahas alur cerita Bully 2 tahun lalu di channel ini. Cuman itu buluk banget. Gue aja sampai heran ngeliat itu video. Well, gak usah banyak cincong, langsung aja pergi ke ceritanya. Jadi cerita Bully ini bermula di saat karakter utamanya yang bernama Jimmy Hopkins, anak berusia 15 tahun yang super bandel banget, dianterin oleh ibu dan ayah tirinya ke sekolah asrama yang bernama Bulworth Academy. Orang tua Jimmy sendiri sebenarnya terpaksa masukin Jimmy ke sekolah itu karena emang bener-bener udah nggak ada lagi sekolah yang mau nerima Jimmy Hopkins, saking bandelnya dia. Di samping itu juga karena kedua orang tuanya yang baru saja melangsungkan pernikahan ingin pergi bulan madu, makanya si Jimmy ini dititipkan di asrama tersebut. Nah, sesampainya di sekolah, Jimmy disambut oleh asisten kepala sekolah Bulworth Academy. Lalu si asisten kepala sekolah itu langsung menggiring Jimmy untuk menghadap ke kantor kepala sekolah. Sesampainya di kantor kepala sekolah memperingatkan Jimmy untuk bersikap baik. Jika tidak, dia akan menghukum Jimmy. Dan setelah itu, kepala sekolah menyuruh asistennya untuk mengajak Jimmy keluar dan mengganti seragamnya di asramanya. Saat Jimmy sedang dalam perjalanan menuju asrama laki-laki, ia tiba-tiba ditahan oleh geng bullies. Jimmy pun berhasil mengalahkan salah satu anggota bullies. Nah, di saat Jimmy sedang menertawakan orang yang sudah dikalahkannya, tiba-tiba ketua geng bullies yang bernama Russell langsung menerobos keluar dari asrama dan mulai menyerang Jimmy. Nah, untungnya pada saat itu tiba-tiba guru matematika muncul dan melerai perkelahian itu. Dia pun langsung menyuruh Jimmy untuk segera mengganti seragamnya. Sesampainya di asrama, Jimmy bertemu dengan Gary, seorang anak laki-laki kasar yang menawarkan diri untuk menjadi teman. Gary mengantarkan Jimmy ke kamarnya untuk mengganti seragam. Tidak lama kemudian, muncul karakter lain yang bernama Pete yang mengajak Jimmy untuk berkenalan. Setelah itu, Gary mengajak Jimmy untuk tur mengelilingi sekolah. Saat dalam perjalanan mengelilingi sekolah, ia bertemu dengan wanita culun yang tengah menangis karena coklatnya telah dirampas oleh salah seorang siswa. Jimmy pun mengambil kembali coklatnya si wanita culun itu dari sang pencuri. Lalu berkat kebaikannya, Jimmy dihadiahi ciuman oleh wanita tersebut. Thanks! Wanna make out? Sheesh! Oh, thank you, Jimmy. Sesudah itu, Gary mengajak Jimmy pergi ke kantin sekolah, lalu memperkenalkan satu persatu geng yang berada di sekolah mereka, yaitu ada geng Jocks, yang merupakan geng terkuat di Bulworth Academy. Geng ini diisi oleh para atlet-atlet yang tangguh. Well, sebenarnya walaupun geng ini adalah geng yang kuat, tapi otaknya itu bodoh. Karena rata-rata para anggota geng Jocks itu tidak bisa membaca, apalagi menghitung. What's this? Class president, dummy. It says class president. Nah, markasnya geng Jocks itu berada di gedung olahraga. Lalu ada geng yang bernama Greaser, geng terkuat nomor 2 yang hobi menggunakan style ala-ala 50-an. Isinya merupakan anak-anak otomotif, atau ibaratnya kalau di Indonesia tuh anak SMK. Markas mereka terletak di gedung otomotif. Lalu ada geng Prepis yang merupakan geng terkuat nomor 3. Mereka dapat dikenali dari cara berpakaiannya yang rapih dan mereka menggunakan rompi aquaberry-nya yang sangat mencolok. Mereka juga berisi anak-anak tajir dan mempunyai markas berupa gedung sendiri di dalam sekolah. Lalu ada geng Bullies, merupakan geng terendah kedua dari bawah, yang isinya tuh orang-orang yang menggunakan jeans denim dan seragam putih yang tidak dimasukkan ke dalam celana. Mereka tidak mempunyai base camp karena mereka lebih suka berkeliaran di mana-mana. Lalu ada geng Nerds, merupakan geng terendah dari kasta pergengan di Bulworth Academy ini. Mereka bisa dikenali dari sweater astronomi berwarna hijau dan kacamata. Basecamp mereka terletak di gedung astronomi. Lalu terakhir ada non-geng, merupakan siswa-siswa Bulworth Academy yang tidak bergabung di dalam geng manapun.
Nah, itu adalah geng-geng yang ada di sekolah. Sebenarnya ada geng lain lagi yang bernama Taunis, tapi nanti munculnya di tengah-tengah cerita. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Di bulan pertama Jimmy bersekolah, ia melawan para pengganggu dan berteman dengan para geng nerds. Dia pun bertugas sebagai pengawal para nerds. Karena sering diganggu oleh para geng, Jimmy pun akhirnya bersahabat akrab dengan Gary dan Pete yang sering membantunya. Where is this dirty old perv? You know, you're not very nice, Gary. And you're a loser, Petey. One of life's unfortunates. Get out of here, you little scum! So I guess the rumors are true, Jimmy. Your dad does live on campus. You jerk! Ow! Let's leave this guy to his welfare payments. Come on, let's get out of here. Just get out of here, kid. Why should I? Because otherwise I'll kill you. What's your problem? That's a long story. You got any liquor? No, I'm 15. Well, what about drugs? No! Then why shouldn't I kill you? All right then, tough guy, kill me. Hingga saat malam pesta Halloween tiba, Gary menceritakan tentang ambisinya yang ingin menguasai sekolah. Tetapi Jimmy lebih memilih untuk tidak ikut-ikutan. Setelah malam pesta Halloween berakhir, Gary mengajak Jimmy pergi ke ruang bawah tanah sekolah. Sampai di sana, Jimmy terjebak di tempat bertanding yang berada di selokan bawah sekolah. Gary ternyata diam-diam sudah membuat rencana untuk menusuk Jimmy dari belakang. Gary juga sudah mengumpulkan orang-orang di arena pertandingan dan memfitnah Jimmy bahwa Jimmy sering ngata-ngatain Russell dan ibunya Russell. Russell pun mengamuk dan menyerang Jimmy dengan marah. Mereka berdua pun akhirnya bertarung. Singkat cerita, pertarungan dimenangkan oleh Jimmy. Gary yang marah melihat Jimmy menang, langsung pergi meninggalkan arena pertandingan sambil mengatakan "see you moron", yang artinya adalah sampai jumpa bodoh. Lalu Jimmy langsung membantu Russell untuk berdiri dan mengatakan bahwa ia tidak pernah menghina Russell maupun ibunya. Dan mereka berdua pun menjadi damai dan berteman. Hari-hari berlalu. Jimmy kenal dengan geng orang kaya yang bernama Preppies di saat Jimmy memenangkan lomba tinju amatir dan diberi hadiah rumah. Akhirnya Jimmy ditawari pekerjaan oleh geng Preppies dan juga dengan imbalan yang lumayan besar ya, karena geng Preppies ini juga geng orang kaya. Lalu di saat geng Preppies dan Jimmy bertemu di depan rumah Ted itu adalah salah satu anggotanya si geng Preppies ini. Tiba-tiba Gary muncul. Lagi dan lagi Gary menuduh Jimmy bahwa Jimmy telah memfitnah keluarganya Ted. Akhirnya geng Preppies marah dan mengeroyok Jimmy. Jimmy akhirnya menyerang rumah Ted menggunakan telur. Dan geng Preppies membalas Jimmy dengan cara mencuri piala kemenangan balap sepedanya Jimmy. Here, let me see. Come on, hey, give me that back! Sweater. Jimmy pun berhasil mendapatkan kembali pialanya dengan bantuan Ricky. Ricky adalah salah seorang anggota geng Greaser. Frustrasi karena terus-menerus diganggu oleh geng Preppies, Jimmy pun meminta saran dari Pete, teman lamanya. Pete memberi saran bahwa Jimmy butuh pengakuan dari publik dengan cara menantang Beef Taylor. Beef Taylor itu adalah anggota geng Preppies yang selalu menjuarai kejuaraan boxing. Akhirnya, Jimmy pun mengadakan pertandingan dengan Beef Taylor dan bisa menang dengan mudah. Para anggota Preppies yang kaget dengan hasil pertandingannya pun hanya bisa diam saja. Hingga akhirnya Derby Harrington, pemimpin geng Preppies pun muncul. Singkat cerita, Jimmy pun berhasil mengalahkan pemimpin geng Preppies dan memaksanya untuk mengakui bahwa Jimmy adalah bosnya mereka. Waspy little friend, answer the question. You are... Louder! You are... Good. That's right, me. Now you girls, learn to play nice, you understand? Pada suatu ketika, ketua geng Greaser yaitu Johnny Vincent meminta bantuan Jimmy untuk memata-matai pacarnya yang bernama Lola yang diduga selingkuh. Lalu Jimmy pun membantu Johnny untuk mengumpulkan bukti-bukti foto bahwa Lola sudah berselingkuh.
Sejak itulah hubungan geng Greaser dan Jimmy pun menjadi dekat. Well, sebenarnya itu adalah yang Jimmy inginkan dengan menyatukan seluruh geng yang ada di sekolah tersebut. Jadi tidak ada tuh yang namanya lagi perang antar geng. Yuk kita lanjut lagi ke ceritanya. Geng Prepis yang mengetahui bahwa Jimmy telah membantu geng Greaser itu marah. Karena geng Prepis itu adalah musuhnya geng Greaser. Atau sebaliknya lah ya, geng Greaser itu adalah musuhnya geng Prepis. Akhirnya geng Prepis menyuruh Jimmy untuk memilok dinding markas geng Greaser. Loh, kenapa Jimmy jadi musuhin si geng Greaser? Well, sebenarnya Jimmy itu ingin menaklukkan geng Greaser. Karena dengan Jimmy menaklukkan geng Greaser, Jimmy bisa mengontrol geng tersebut seperti Jimmy mengontrol geng Prepis. Akhirnya, singkat cerita, geng Greaser yang marah pun langsung menyerang Jimmy. Di situ, Johnny menuduh Jimmy telah merebut pacarnya. Padahal sebenarnya yang menggoda Jimmy itu adalah pacarnya Johnny yang bernama Lola. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Johnny dan Jimmy. Jimmy pun sukses mengalahkan Johnny dan berhasil menundukkan geng Greaser. Sekarang tinggal satu lagi geng yang belum berhasil ditaklukkan oleh Jimmy, yaitu geng Jocks. I want us to be friends. I need your help. I've had friends like you. The kind who treat you like dog muck on their shoes. No thanks, bud. Come on. My brain